Informasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah korban luka yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, di mana ada 53 korban luka pemirsa yang saat ini dirawat di RSUD Bekasi. Teman media stay di sini, teman media stay. Jangan masuk teman media ya. Teman media tahan. Teman media tahan. Kejadian pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, 30 menit setelahnya dilakukan proses evakuasi hingga pagi hari ini juga masih berlangsung, Pram dan juga pemirsa. Itu artinya sudah lebih 11 jam tim gabungan melakukan evakuasi, yaitu dari pihak Basarnas, kemudian dari pihak teknisi PT KAI dan juga PMI serta Polri dan juga TNI masih berjibaku melakukan penyisiran gerbong kereta komuter lain. Dan saat ini suasana di stasiun Bekasi Timur ini memang tidak bisa dilalui, di mana salah satu jalur di Bekasi Timur ini memang masih dilakukan evakuasi. Informasi yang kami dapatkan tidak hanya di stasiun Bekasi Timur yang mengalami imbas karena insiden semalam, namun Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba mengatakan total ada 27 perjalanan yang dihentikan keberangkatannya dari dan menuju stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir Jakarta akibat insiden yang terjadi. Ya, Anissa, saat ini apakah proses dari penyisiran Selain dari gerbong? itu, Pram dan juga pemirsa, kini memang untuk proses penyisiran gerbong masih terus dilakukan. Pemotongan sejumlah sisi kereta pun juga masih berlangsung. Itu artinya dari pihak tim evakuasi masih melangsungkan proses evakuasi, Pram. Baik, saat ini petugas KAI tengah memperbaiki jalur rel sepertinya. Rekan Anissa, benarkah demikian di sana? Informasi yang kami dapatkan, salah satu sisi di stasiun kereta Bekasi Timur ini memang sudah bisa dilalui. Baik Anissa, kita tahan sebentar karena kita akan beralih. Salah satu sisinya saat ini masih dilakukan evakuasi. Ya, kita akan beralih pemirsa ke Rumah Sakit RSUD Bekasi. Ada rekan kami Ahmad Jauhari di sana, diinformasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera tiba di RSUD Bekasi. Ya, selamat pagi rekan Ahmad Jauhari. Ya, rekan Ahmad bisa mendengar suara saya dengan jelas?
Teman-teman dia boleh mundur sedikit. Sedikit, Bang. Iya, rekan Ahmad. Iya, rekan Ahmad Johari Lutfi. Lutfi, bisa mendengar saya? Ya, pemirsa, saat ini adalah kondisi terkini pemirsa dari stasiun Bekasi Timur di sebelah kiri Anda, sementara di sebelah kanan adalah kondisi terkini Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi pemirsa, di mana rencananya Presiden Prabowo Subianto akan segera tiba di RSUD Bekasi mengingat ada puluhan korban luka pemirsa, total 81 korban luka yang tersebar di seluruh rumah sakit di daerah Bekasi. Dan pemirsa, saat ini Bekasi setengah berduka atas peristiwa kecelakaan antara kereta api jarak jauh Argo Bromo dan juga KRL di Bekasi Timur pemirsa. Dan bahkan hingga tadi pagi pemirsa, beberapa saat yang lalu, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un pemirsa, ditemukan kembali 1 jenazah baru. Di luar dari 7 korban yang dinyatakan telah meninggal, yang dapat dipastikan pemirsa ada penambahan korban jiwa yang tewas akibat kecelakaan pada kemarin malam pemirsa. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini langsung dari RSUD Bekasi pemirsa, kita telah terhubung dengan rekan kami Ahmad Johari Lutfi di sana. Lutfi, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, Lutfi, benarkah demikian Presiden Prabowo akan datang ke RSUD Bekasi pada pagi hari ini? Ya, untuk saat ini Presiden Republik Indonesia RI1, Presiden Prabowo akan mengunjungi RSUD untuk menjenguk para korban Argo Bromo yang menabrak KRL hingga menyebabkan puluhan korban dirawat di RSUD ini, begitu Pram. Dan di sini pun kita masih menunggu kedatangan Presiden Prabowo, gitu Bram. Di Bekasi hingga pagi hari ini total berapa orang di sana rekan Lutfi? Ya, untuk saat ini korban yang menjadi korban kecelakaan Argo Bromo mencapai 53 orang dan meninggal berjumlah 3 orang dan 2 orang sudah dipulangkan dan 1 orang lagi masih belum diambil oleh pihak keluarga, begitu Bram. Dan Total, inilah kedatangan Presiden Republik Indonesia, Bram. Iya, total rekan Lutfi, ini pantauan apakah benar Prabowo sudah datang? Ya, Bram. Ya, pemirsa, kendaraan maung Presiden Prabowo Subianto telah tiba yang ditemani dengan Teddy Indrawijaya pemirsa. Diinformasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi sejumlah korban luka yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, di mana ada 53 korban luka pemirsa yang saat ini tengah dirawat di RSUD Bekasi. Ya, mengingat pemirsa kecelakaan ini cukup besar saat ini, sehingga Presiden Prabowo memutuskan untuk turun langsung menuju dan bertemu dengan para korban luka imbas dari kecelakaan Argo Bromo yang menabrak site unit gerbong KRL di perlintasan Bekasi Timur. Iya, rekan Lutfi bisa mendengar suara saya dengan jelas?
Ya pemirsa, inilah kondisi terkini pemirsa. Sebelah kiri layar televisi adalah kondisi terkini RSUD Bekasi, Jawa Barat. Sementara di layar sebelah kanan Anda adalah proses evakuasi dari gerbong kereta pemirsa. Di RSUD Bekasi saat ini Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya telah memasuki rumah sakit. Diinformasikan akan bertemu dengan sejumlah korban luka yang saat ini tengah dirawat di RSUD Bekasi dengan total mencapai 53 orang luka. Sementara ada beberapa di rumah sakit ini beberapa juga menerima jumlah korban tewas pemirsa, di mana sebagian korban tewas telah dibawa oleh pihak keluarga ke rumahnya, sementara ada satu korban tewas yang saat ini masih berada di RSUD Bekasi, Jawa Barat. Sementara pemirsa di sebelah kanan layar Anda adalah kondisi terkini dari stasiun Bekasi Timur, bahwa telah dilakukan proses pemisahan antara bodi dari kereta api Argo Bromo yang sebelumnya menembus setengah bagian dari gerbong kereta terakhir dari KRL telah ditarik pemirsa, dan tadi kami juga sempat memperlihatkan proses evakuasi korban baru atau jenazah baru pemirsa dari kecelakaan ini beberapa saat yang lalu. Dan saat ini petugas masih tengah menyisir dengan memotong sejumlah bagian dari gerbong KRL untuk mempermudah proses evakuasi ataupun pengangkatan dari gerbong KRL yang tengah alami kerusakan parah pemirsa. Dan hingga tadi pagi pemirsa, rekan kami Anissa Rizkia melaporkan dari sejak pukul 7:45 di luar dari korban 7 korban meninggal yang dinyatakan telah meninggal oleh KCI, ada tambahan 3 kantung jenazah. Tapi kami belum bisa memastikan apakah 3 kantung jenazah ini merupakan termasuk dari 7 korban yang meninggal, apakah juga ini adalah korban yang baru seperti tadi pagi yang kami saksikan pemirsa. Dan kami masih menanti pergerakan terbaru dari 2 lokasi yang kami tengah tayangkan pada pagi hari ini pemirsa. Dari RSUD Bekasi, Jawa Barat, dan juga dari stasiun Bekasi Timur. Di mana pemirsa kecelakaan terjadi pada kemarin malam di sekitar pukul 20:30 pemirsa. Kereta KRL dari arah Jakarta menuju Bekasi tertabrak dari kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang menabrak bagian belakang rangkaian KRL komuter lain yang saat itu tengah berhenti di jalur stasiun pemirsa. Kereta KRL ini sebelumnya berhenti karena menanti kereta di depannya yang tengah terlibat tabrakan dengan salah satu unit taksi pemirsa di perlintasan, sehingga kereta NAS ini menunggu hingga akhirnya tertabrak kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Ya pemirsa, kita sebelum menanti informasi terbaru dari Presiden Prabowo Subianto yang mengunjungi RSUD Bekasi, kembali kami akan memantau situasi terkini dari stasiun Bekasi Timur. Kami masih terhubung dengan rekan kami Anissa Rizkia pemirsa. Anissa masih terhubung bersama saya Anissa. Iya, selamat Anissa. Selamat pagi Pram. Ya, pagi Anissa. Sejauh ini Anissa, setelah proses tadi penarikan pemisahan antara KAI dengan KRL, saat ini petugas tengah melakukan apa di sana Anissa? Hingga pagi hari ini memang proses pemisahan kereta
masih dilakukan. Kalau tadi kita menyaksikan pemisahan bodi dari kereta api jarak jauh Argo Bromo dengan kereta api komuter lain sudah berhasil dilakukan. Kini kami masih terus melakukan pemantauan yang mana memang sejumlah petugas teknisi dari PT KAI masih melakukan pemotongan sejumlah bagian, yaitu di kereta komuter lain, yang mana saat ini kami pun juga terus mengkonfirmasi kepada pihak otoritas terkait dan juga tim evakuasi apakah terdapat penambahan jumlah korban, di mana informasi yang terakhir kami dapatkan ini ada total 7 korban meninggal dunia dan 81 korban mengalami luka berat hingga ringan. Pram dan juga pemirsa, kita saksikan bersama sejumlah petugas kesehatan, tim medis, kemudian tim Basarnas nampaknya juga masih melakukan penyisiran. Kami pun juga belum bisa memastikan secara pasti apakah masih terdapat korban di antara gerbong yang terhimpit. Namun kami pun juga terus melakukan pemantauan dan akan mengabarkannya kepada Anda, Pram dan juga pemirsa. Disaksikan di layar televisi Anda saat ini sejumlah petugas nampaknya masih berjibaku untuk melakukan penyisiran. Total ada 5 kantung jenazah sejak pukul 7.45 waktu Indonesia Barat hingga pukul 8.47 waktu Indonesia Barat ini. Namun kami belum mendapatkan konfirmasi apakah ada penambahan jumlah korban. Dari data yang terakhir kami dapatkan, yaitu total 7 korban meninggal dunia. Kami pun juga berharap tentunya tidak ada penambahan jumlah kembali, Pram dan juga pemirsa. Meski proses evakuasi saat ini masih berlangsung, namun awak media tidak diperkenankan untuk mengambil gambar lebih dekat. Kami pun hanya bisa mengambil gambar dari lantai 2 stasiun Bekasi Timur ini. Dan kini rangkaian kereta Argo Bromo sudah berhasil ditarik dari stasiun Bekasi Timur. Namun rangkaian kereta komuter lain saat ini masih dilakukan pemotongan di sejumlah bagian. Kemudian adanya sejumlah tim gabungan, baik itu dari tim medis, kemudian Basarnas dan juga TNI Polri yang masih berjibaku untuk melakukan penyisiran di rangkaian kereta komuter lain. Pram. Ya, Anissa, sejak pantauan Anda, sejak detik kita saksikan bersama ada penemuan 1 jenazah baru, apakah ada pantauan Anda, pengamatan Anda langsung dari lokasi, ada kembali para petugas membawa 1 jenazah dalam saat menyisir KRL? Memotong besi-besi atau puing-puing dari gerbong kereta yang telah hancur. Dan juga yang dapat kami sampaikan bahwa proses evakuasi itu telah berjalan 11 jam pemirsa dan juga proses evakuasi. Ya, Anissa. Terus dilakukan, kami masih belum bisa memberikan pernyataan resmi terkait dengan jumlah korban meskipun berdasarkan pantauan kami tetap ada. Anissa, bisa mendengar suara saya, Anissa? Ya, pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama Anissa Rizkia terputus, pemirsa. Di mana Anissa Rizkia melaporkan langsung dari kondisi terkini di stasiun Bekasi Timur.
bahwa informasi terakhir saat ini pemirsa di pukul 8:50 waktu Indonesia bagian Barat, petugas masih terus menyisir dari gerbong KRL yang alami kerusakan parah pemirsa. Dan hingga pukul 7:45 tadi pemirsa, total ada 5 kantung jenazah yang dibawa dari Bekasi Timur. Namun belum dapat dipastikan pemirsa apakah dari 4 kantung tersebut termasuk adalah bagian dari 7 korban yang dinyatakan telah tewas. Dan ada dugaan kemungkinan pemirsa ada penambahan korban jiwa baru pada pagi hari ini. Namun kami masih menunggu kepastian konfirmasi dari pihak KAI dan juga KCI pemirsa. Sementara pemirsa, visual di sebelah kiri ini adalah visual terkini RSUD Bekasi, Jawa Barat, di mana beberapa saat yang lalu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto datang tiba langsung ke RSUD Bekasi, yang diinformasikan bahwa di RSUD Bekasi ini terdapat ada 53 korban luka imbas dari tabrakan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur pemirsa, yang saat ini tengah menjadi perawatan. Kami belum mengetahui informasi pasti kunjungan Prabowo seperti apa di dalamnya pemirsa. Namun dapat dipastikan Presiden Prabowo Subianto akan bertemu langsung dengan sejumlah korban luka yang saat ini tengah dirawat di sana. Anissa Rizkia masih terhubung bersama saya, Anissa. Anissa. Iya, Pram. Saat ini 1 kantung jenazah baru saja dibawa ke dalam stasiun Bekasi Timur, yang mana kalau di total sudah ada 5 kantung jenazah pada pagi hari ini yang dibawa oleh tim evakuasi. Dan kini proses dari penyisiran masih terus dilakukan oleh tim gabungan, baik itu dari teknisi PT KAI, kemudian tim Basarnas, kemudian tim medis dari PMI, dan sejumlah pihak terkait masih berjibaku untuk melakukan penyisiran pada tahap evakuasi pada pagi hari ini. Hingga pagi hari ini, salah satu sisi di stasiun Bekasi Timur ini tidak bisa dilalui, sehingga kereta api yang mengarah ataupun menuju ke Cikarang ini hanya bisa sampai di stasiun Bekasi saja. Dan imbas dari insiden kecelakaan kereta api komuter lain dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo ini mengakibatkan adanya perjalanan kereta yang dihentikan, tidak hanya dari stasiun Bekasi Timur saja, melainkan juga kereta api jarak jauh yang menuju ke Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Informasi yang kami dapatkan hingga pagi hari ini dari Vice President Corporate Communication KAI Ane Purba menyatakan bahwa ada total 27 perjalanan yang dihentikan keberangkatannya, baik itu dari dan menuju ke Pasar Senen dan juga Gambir. Pram. Ya, Anissa, dari pantauan Anda saat ini rekan Anissa, sejak kita saksikan bersama penemuan 1 jenazah baru tadi dengan total ada 5 kantung jenazah, apakah ada aktivitas dari petugas tim SAR yang masih membawa kantung oranye saat menyisir gerbong KRL? Informasi terakhir yang kami dapatkan, ini ada total 5 kantung jenazah sejak pagi tadi pukul 7:45 waktu Indonesia Barat hingga pagi hari ini. Dan memang kami pun juga masih mengkonfirmasi apakah jumlah korban yang meninggal dunia ini juga bertambah.
kami masih menunggu kepastiannya dari pihak terkait, yang mana total informasi yang kami dapatkan terakhir ini ada 7 korban yang meninggal dunia. Kemudian ada 81 korban yang mengalami luka ringan hingga luka berat. Dan dari seluruh korban ini sudah dibawa menuju ke rumah sakit terdekat. Total ada 9 rumah sakit yang menjadi rujukan, salah satu diantaranya yaitu RSUD Bekasi. Kami pun saat ini masih terus menyaksikan proses dari penyisiran, nampaknya masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Sudah lebih dari 12 jam Pram dan juga pemirsa, proses evakuasi ini berlangsung sejak 30 menit setelah insiden terjadi, yakni pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hingga pagi hari ini. Kita menyaksikan proses dari evakuasi dan juga penyisiran masih dilakukan. Kami pun juga berharap, informasi yang kami dapatkan juga, 2 korban yang sempat terhimpit pagi tadi memang sudah berhasil dievakuasi dengan selamat. Namun kami pun juga masih terus menunggu apakah saat ini masih ditemukan korban di gerbong kereta komuter lain. Baik, Anissa Rizkia, kami masih menanti informasi terbaru Anda dari proses penyisiran di KRL pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi yang dilanjutkan dengan rekan saya Kevin Pakas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.